Kak Nando, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, karena hamba tahu hamba sangat terbatas. Berikan kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu buat kami mengerti, dan biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami semua Tuhan, karena banyaknya keterbatasan dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak pernah menyerah untuk dekat dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih buat Bu Esti dan Pak Sutrisno diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu, ini firman sudah sering Bapak Ibu dengar. Ya, kita buka di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai ke bawah, perumpamaan tentang anak yang bilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang satu yang bungsu. Ya, singkat cerita, dia minta harta milik yang menjadi haknya. Ya, Bapak Ibu, seorang anak itu ternyata punya hak itu atas warisan. Betul nggak? Ya. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya warisan. Warisannya itu berupa apa? Rumah di surga. Nah, saat saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ikut Yesus itu ada kepastian. Pasti dapat rumah, pasti dapat makan, pasti dapat surga. Ya, ini yang harus. Ya, gimana? Kurang keras. Ya, ini. Nah, itu loh, teman-teman untuk mendatangi soalnya tadinya juga bingung. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya tolong dimatikan ya, lagi khotbah ya. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Ada iklan sebentar. Saya kaget. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita itu tidak menjual imannya. Ya, ini ada diberikan warisan. Nah, anak ini mengerti posisinya, dia minta warisan. Ya, harta milik kita yang menjadi hakku gitu kan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, Bapak yang satu ini unik. Ya, dia ngikuti permintaan anaknya, padahal dia bisa pending tuh. Dia bisa pending. Nah, Bapak Ibu, satu sisi yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat menghargai permintaan dan free will kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan free will dan kasih Tuhan yang diberikan dalam hidup kita? Anak bungsu melakukan kesalahan. Apa yang dia lakukan? Beberapa hari kemudian di ayat yang ke-13, anak bungsu itu menjual. Ya, menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, anak-anak kita kadang-kadang juga menjual keselamatannya demi apa? AA. Ketemu di Bandung ada AA Abdullah. Ketemu sama Teteh. Teteh siapa? Sariwangi di sana. Ya, ternyata bukan gadis, ternyata janda kembang. Kena lah kita. Betul nggak? Nah, tanpa kita sadari bahwa kita itu kurang mengedukasi atau menyampaikan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Nah, firman Tuhan mengatakan anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Ya, melepas Yesus sudah melepas warisanmu yaitu kerajaan surga. Pergi ke negeri yang jauh. Kemana? Pergi ke negeri yang jauh, menjauh dari Bapa. Kalau kehidupan kita seperti anak bungsu ini, kita menjauh dari yang namanya Tuhan, hidup di mana kubangan dosa. Ya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu perhatikan, jiwa yang kepingin bebas. Ya, makanya muncul lagunya, bebas, lepas, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sadari enggak, kalau kita punya anak gitu ya, sudah remaja, pemuda, jiwanya itu bebas. Ya, kalian tuh komplain, enggak bisa diatur anak gua. Jiwanya bebas. Datang kepada Bu Esti, datang sama Pak Trisno, anak saya, Pak, anak saya, Bu. Kayak
semuanya bebas. Saya ditelepon seorang ibu gitu. Anak saya kok kalau sudah ketemu wanita bagatal gitu. Nomor ibunya diblokir, nomor bapaknya diblokir, semua diblokir. Yang penting ketemu dengan wanita itu. Sadar nggak terkadang kita punya anak modelnya kayak begini? Sadar nggak? Kok jangan ngomongin saya kok, itu anak saya kok. Gimana? Ya, ini kejadian loh di lapangan. Ya, saya terima loh telepon dari seorang bunda-bunda itu. Ya, untuk apa? Berfoya-foya, having fun. Anak-anak kita tuh sekarang diperhatikan bukan mencari pasangan, bukan bibit bebet bobot. Yang penting nyaman. Nyaman di awal, sengsara di belakang. Manis di depan, manis di mulut, amandel nanti ujung-ujungnya di tenggorokan. Kan begitu. Orang tua kita kalau kasih nasihat kayak jamu, pahit kali lidahnya, tapi sebenarnya jiwa kita bisa sehat. Nggak mau anak-anak kita tuh terima yang pahit-pahit. Maunya terimanya ya Pak, manis-manis. Aktivitasnya minta didukung, ditegur sedikit. Mama gak sayang aku, jangan sentuh aku. Banyak kali dramanya. Gitu. Apalagi generasi kita zaman sekarang. Ya, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak model kayak anak bungsu, kau perlu berdoa begini. Tuhan, dagingnya gua serahkan kepada maut, tapi selamatkan jiwanya. Terkadang Tuhan pakai alam, bencana kelaparan di dalam negeri itu pun ia pun mulai melarat. Gitu. Sampai suatu saat, Bapak Ibu di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 berkata begini. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kamulah yang menolak pengenalan itu, aku menolak anak-anakmu. Bagian kita sebagai orang tua apa? Kamu ingat Tuhan, kamu ingat hukumnya, kamu ingat ketetapannya, supaya Tuhan ingat anakmu. Ya, problemnya kita sebagai orang tua, kita sendiri nggak ingat firman. Tuhan minta ingat anaknya. Gitu. Karena di dalam proses pendidikan anak, ada suatu saat kamu tuh give up. Kamu ngomong itu mental, tapi kalau Tuhan yang ngomong lewat orang lain, baru dia nyantol. Begitu kan? Papa, mama sudah kasih tahu, pakai ilmu demokrat, katakan tidak. Nanti setelah masuk penjara baru, ampuni saya. Aduh mami, ampuni saya. Papi, ampuni saya. Begitu enggak? Nah, kita sebagai orang tua, sesuai dengan Hosea pasal 4 ayat ke-6, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Anakmu sekalipun sudah married, jangan pernah tidak doakan anakmu itu. Ya, karena Hosea 4 ayat 6 sudah ngomong, karena kamu melupakan pengajaranku, maka aku melupakan anakmu. Demikian juga sebaliknya. Kalau kamu ingat Tuhan, kamu ingat Tuhan, kamu ingat hukumnya, kamu ketetapannya, Tuhan ingat anakmu. Ya, terkadang kita nggak bisa ngomong sama anak kita, sama seperti anak bungsu ini. Gitu. Ini yang terjadi terus di lapangan seperti itu. Tuhan akan pakai bencana kelaparan, Tuhan akan pakai inflasi, Tuhan pakai apapun itu, yang sampai anak bungsu ini mulai melarat. Ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ini yang dikatakan di dalam kitab Alkitab pada berdoalah serahkan jiwanya kepada maut, tetapi jiwanya diselamatkan. Fisiknya, tubuh dagingnya kepada maut. Ini yang terjadi kepada anak bungsu ini. Ya. Di negeri itu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga upah daripada dosa itu kenajisan. Upah dari hidup yang duniawi itu akhirnya apa? Sakit hati. Ya. Terkadang Tuhan mau getok anak kita, saat kita tidak bisa getok anak kita, lewat apa? Lewat ini. Makanya Bapak Ibu, ya, kita tidak akan pernah bisa mengandalkan otak kita sendiri, kemampuan psikologi kita sendiri. Untuk apa? Untuk menasihati anak kandung kita sendiri. Apalagi kalau sudah ketemu sama teteh itu. Ya, teteh-teteh manis yang ada di Bandung itu. Apalagi kalau ketemu sama AA. Ya, bukan one pack lagi, six pack itu. Dadanya keren-keren. Tiba-tiba datang ke mami.
suamiku boti. Ah, mau gimana? Badannya maco ternyata boti. Mau gimana? Ya. Kejadian loh di lapangan itu. Nih, ini. Ya, makanya kadang-kadang satu sisi pengajaran atau pendidikan yang terbaik, kamu ingat Tuhan, kamu ingat hukumnya supaya diingat anak. Saya ingat Bapak Ibu, seorang penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata apa? Ingatlah aku Tuhan, jika engkau datang sebagai Mesias. Berbicara tentang apa? Penyerahan diri. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat aku Tuhan. Apa kata Tuhan? Saat ini juga engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Kita hanya berdoa kalau kita punya anak model kayak anak bungsu ini. Ya, Tuhan selamatkan jiwanya, tapi dagingnya aku kasih kepada kamu. Kamu harus berdoa begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya saudara, ya saudara daripada istri. Saya agak bingung ya dengan anak zaman sekarang. Nah, dia itu pacaran semua gadis menari, ya temennya menado. Ya, saya juga sangat heran. Ya, pada saat pacaran dengan gadis ini ngomong test drive. Ya, Bapak Ibu tahu test drive ya? Hidup sebagai suami istri itu ada test drive-nya. Jadi sekarang test drive itu bukan untuk kita beli mobil. Suami istri pun ada test drive-nya. Kalau nggak cocok bisa-bisa. Anak lanang, anak laki disodorin kayak begitu, sikat. Ya, nggak seperti Yusuf lari dari godaan Tante Potifar gitu. Kayak Daud. Sikat dan siapapun disikat. Gitu. Orang tuanya sama kakaknya yang nangis. Anakku yang laki-laki kok jadi rusak begini. Gara-gara wanita itu. Ya, terus kita berdoa, kita bergumul, kita doa. Tuhan, biarkan wanita ini selingkuh, Tuhan. Ya, biar saudara saya itu pergoki wanita itu selingkuh. Itu Tuhan jatani. Benar selingkuh, Bapak Ibu. Ya, inilah yang dikatakan begini, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Beneran selingkuh, akhirnya putus. Ya, satu-satu cara itu cuma doa. Doa itu mengubah segalanya sesuatu. Ya, cuma terkadang Tuhan izinkan kita punya strategi dalam berdoa. Ya, ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bebong itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu perhatikan. Ya, ngenes. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan Yesus? Ngenes hasilnya. Angelina Sonda, ngenes nggak? Ngenes. Dr. Richard, ngenes nggak? Ngenes. Ruben Onsu, ngenes nggak? Ngenes. Sekalipun terkesan baik-baik saja. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tujuan Tuhan kepada anakmu membuat dia sadar. Ya, ini dia. Kesadaran daripada anak inilah karena semua situasi kehidupan yang dia alami, kita berdoa. Sadarkan anakku yang bungsu. Sadarkan dia. Ya, itu yang kita cuma bisa lakukan. Dan Tuhan bisa pakai punya cara, banyak cara untuk menyadarkan anak itu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini kerinduan kita, supaya apa? Anak kita bertobat. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Ya, singkat cerita, dia bangkit. Bapaknya tergerak dengan penuh belas kasihan. Ya, apa yang dilakukan ayah? Merangkul dan mencium. Ya, Bapak Ibu, saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini sudah menikah dan dia mengalami KDR. Ya, mendapatkan ilmu IPMED. Ya. Tetapi saking sakitnya dia itu, dia lampiaskan kepada anak gadis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak gadisnya pergi dari rumah. Ini kisah nyata ya. Pergi dari rumah. Ya, mohon maaf. Masuk ke dalam
dalam pergaulan bebas. Ibu ini nangis. Tiba-tiba ada suara roh yang berkata gitu. Nah, yang salah bukan anakmu. Kenapa kalau anakmu sampai open BO dan pergaulan bebas? Yang salah adalah diri. Ibu ini ngaku selama dia pukul anaknya. Dia sikat anaknya. Ibu-ibu ya, melakukan kekerasan kepada anak gadisnya. Dijambak dan sebagainya. Sampai suatu saat dia bertobat, dia cerita, dia ngomong sama mamanya. Mamanya ngomong sama anaknya, "Nak, kenapa kamu tidak pernah ngomong masalah ini?" Dijawab sama anak itu, "Bagaimana saya bisa ngomong ke mama kalau mama sudah ngamuk-ngamuk? Setiap mau ngomong, mama selalu potong." Ada nggak kita sebagai orang tua kayak gitu? Belum anak mau ngomong, sudah kita potong. Nggak bisa menjelaskan isi hatinya. Apalagi sama anak-anak. Anak itu terlalu ketakutan mendekam di rumah, nggak berani ngomong. Ya, buru-buru lihat dagunya, lihat matanya juga ketakutan. Kalau mamanya sudah melotot. Ya, ini bunda-bunda ya, saya kasih tahu ya. Kalau kalian marah tuh pakai melotot-melotot kayak gitu, kalian mengintimidasi anak. Mentalnya itu jadi jatuh. Bertobat. Ya, hati-hati. Anak gadis ini terluka, Bapak Ibu. Ya, ibu ini pun kecewa. Kenapa anak gadisnya hancur-hancuran? Ketemu cowok ini dan sebagainya. Suatu saat anak gadis itu kangen sama mamanya. Mamanya sudah berubah. Ya, ketemu sama anak gadisnya, dirangkul, dicium, minta maaf. Terjadi pemulihan. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sebagai orang tua dan cinta Tuhan. Saat anak kita hancur-hancuran, mulai kita cari Tuhan. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya, diterimanya anak gadis ini dan puji Tuhan pemulihan, sekalipun pemulihannya belum sempurna ya, tapi sudah ada pemulihan. Ya, ayat yang ke-22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ya, bagian sebagai orang tua adalah melakukan hati Bapak sekalipun kamu seorang ibu. Ya, terjadi pemulihan luar biasa. Anak ini diterima, tidak dihakimi, dikembalikan pada posisinya sebagai anak-anak Allah. Tuhan kita tuh kayak gitu. Kamu sudah senang-senang, foya-foya dan sebagainya, tetapi Tuhan tuh kembalikan statusmu sebagai anak Tuhan yang punya hak warisan atas kerajaan surga. Saya pernah Bapak Ibu di posisi anak bungsu ini. Sampai di dalam perjalanan rohani saya 7 kali saya doa pelepasan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat yang ke-23? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, saat anakmu bertobat, jangan pandang lagi masalah lalunya. Bahagialah, senang-senanglah, bersuka cita. Ya, kita sebagai orang tua bisa apa? Anak bungsu itu seliwer-seliwer bebas merantau kemana-mana, itu kita bisa. Kalau nomor kita diblokir sebagai orang tua, mau ngomong apa? Ya, kalau enggak kita cari Tuhan dan ingat hukum-hukumnya. Hosea 4 ayat 6. Sukacita besar dari Kristus adalah sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saat anak-anakmu sudah ada pemulihan dan sebagainya, ayo bersukaria. Jangan dicuekin. Ada seorang anak kangen sama mamanya, kangen sama papanya. Kenapa kamu kalau lagi susah aja cari bapak? Nggak nyari lagi. Udah, coba. Kenapa ada penerimaan? Coba tuh. Kita ini kadang-kadang sebagai orang tua tuh juga banyak bertobatnya tuh. Ya. Tetapi nah Bapak Ibu, yang repot ini di ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Ayat yang ke-28, anak sulung. Maka marahlah anak sulung itu
dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sadar enggak? Kadang-kadang kita ini ya tidak berbuat dosa, tidak duniawi, tapi modelnya kayak anak sulung. Di mana? Lingkungan gereja. Tuh, Pak Pendeta, itu perempuan itu korban perceraian, nikah lagi, kok dikasih pelayanan? Betul enggak? Betul enggak? Enggak boleh dia melayani. Kita kadang-kadang tuh jadi anak sulung apa? Yang pintar menghakimi. Marah. Pak Pendeta tahu nggak dia itu bercerai? Kan Alkitab udah ngomong. Apa yang sudah dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan sama manusia. Itu enggak. Saya ketemu juga dengan seorang bunda yang pada saat dia tahu backgroundnya itu korban perceraian, nggak boleh melayani. Kadang-kadang kita ini rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi modelnya kayak anak sulung. Kita nggak bersuka cita sama orang yang sudah bertobat, sudah berubah. Gitu. Waspada iya. Ini kan penipu. Kamu waspada iya. Ya berjaga-jaga iya. Tapi penghakiman bukan milik kita. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini hebatnya seorang ayah. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Telah bertahun-tahun aku melayani di gereja. Telah bertahun-tahun aku di Dorea. Bertahun-tahun aku di komunitas A dan B dan C. Belum pernah aku mendengar perintah Bapak. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ya. Ada apa? Seperti ada perlakuan. Recording in progress. Ya. Seperti ada perlakuan yang berbeda. Tetapi sesungguhnya adalah anak sulung tidak mengerti hati Bapa. Kalau kita melayani Tuhan hanya sebatas rutinitas dan liturgis, jangan heran kita modelnya kayak anak sulung. Kalau pelayananmu hanya sebagai rutinitas atau sebagai liturgis saja, tapi kamu tidak kenal hati Bapa, kamu bebas kok ngambil anak kambing untuk sembelih. Kita ini punya hak untuk menikmati semua janji Tuhan. Tuhan, aku mau nikmati apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan buat aku. Tetapi apa yang kejadian? Kita tidak ngerti. Ya. Di Alkitab dikatakan apa? Pada saat anak sulung itu di ladang. Pada saat anak itu sedang bekerja. Saat kamu pelayanan, habis pelayanan di table. Ya. Orang ini sekarang melayani loh, langsung kita nggak suka. Ya. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Hebat ya. Anak sulung tuh kadang-kadang perkataannya pedes tuh. Ya, pelacur-pelacur. Anak bapak tuh main sama pelacur tuh. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Hati-hati ya. Kita tidak seperti anak bungsu yang nyebar kemana-mana. Merantau kemana-mana yang duniawi. Tetapi kita di dalam gereja bisa seperti ini. Ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat. Hati Bapak itu berbeda. Ya, teman-teman, posisi kita sekarang ada di mana? Anak bungsu atau anak sulung? Saya pada saat saya dengarkan firman Tuhan ini, saya ngerasa Tuhan ampuni saya ini. Kalau saya pernah menjadi anak sulung, atau saya pernah merasa lebih rohani daripada orang lain. Ampuni saya Tuhan. Ya. Coba kadang-kadang kita koreksi Bapak Ibu. Kalau kamu melayani Tuhan, bukan cuma sekedar itu rutinitas ya, tapi kamu cinta sama Dia. Kamu sayang sama Yesusmu. Kamu melayani berdasarkan kecintaanmu dan kesayangan, bukan hanya sebagai rutinitasmu. Kenapa? Karena kita akhirnya tidak mengerti hati Bapa itu. Kamu tinggal bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Ya, ini pada
pada saat saya renungkan firman Tuhan ini, aduh saya tidak mengerti hati Bapak tuh. Ya, ternyata aku salah ya. Semenjak kejadian ini Bapak Ibu, saya tidak pernah underestimate sama korban-korban perceraian. Ya, di komunitas kami ada yang korban perceraian, saya kasih mereka pelayanan. Ya, sebatas sebagai pembawa pujian saja di komunitas kecil. Ya, akan sangat bahaya sekali. Ya, kalau kita menjadi anak sulung di lingkungan gereja. Lidah kita ini akan memberikan ya masukan kepada gembala yang tidak pada positif tapi negatif. Pemimpin-pemimpin kita, gembala-gembala kita itu tidak seperti Yesus Kristus yang punya hati Bapa yang luar biasa wonderful. Ya, karena seminya hilang ya Pak Nando. Iya Pak, mungkin signalnya ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Oh ini udah muncul lagi. Silakan ya, Pak Semi. Iya, ini pas sudah mau doa tutup loh. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama belajar. Saya hanya berdoa untuk komunitas Doria ini, kita saling banyak doakan ya, terutama untuk anak-anak kita. Betul loh, pergaulan anak kita zaman sekarang tuh parah saya rasa. Parahnya itu double-double. Ya, parahnya itu double-double. Ngeri sekali. Yuk kita berdoa Tuhan, saat kita tidak bisa menjaga anak kita, Tuhan yang akan jaga anak kita. Kalau kita ingat firman. Yuk kita doain. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami sebagai orang tua sangat terbatas sekali. Kami kadang-kadang tidak tahu kehidupan anak-anak kami, mereka pergi kemana, berteman dengan siapa, ya bahkan mengerjakan apa, di WhatsApp-nya, di teleponnya ada apa, dia posting bagaimana, kami tidak pernah paham. Terkadang kami tidak pernah tahu masalah anak-anak kami yang ada di sekolah. Kami datang hanya marahi sampai anak itu double kena marah, baik dari kami maupun teman-teman yang ada di bawahnya. Ampuni kami sebagai orang tua, terkadang nggak bisa parenting anak-anak kami Tuhan. Anak kami memberontak dan sebagainya karena kami pun tidak dapat pendidikan. Tetapi hari ini kami dengar firman-Mu, supaya kami ingat firman-Mu, kami ingat ketetapan-Mu, karena firman-Mu berkata di Hosea 4 ayat 6, Engkau akan ingat anak kami. Kami angkat tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun dia merantau, dimanapun dia berada ke dalam genggaman tangan Tuhan. Ingat kami sebagai orang tuanya. Hamba tidak mengerti bagaimana caranya supaya anak itu pulang kembali ke pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami hanya mau menangis di hadapan-Mu, hanya memohon, Tuhan tolong anak-anak kami. Ampuni kami juga Tuhan yang terkadang di lingkungan gereja kami ini seperti anak sulung. Bersama dengan Engkau tetapi tidak pernah mengenal hati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni keterbatasan kami semuanya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati persekutuan Doria ini untuk lebih mengenal hati Bapa, sehingga kami bukan menjadi anak bungsu maupun anak sulung, tetapi seorang anak yang mengenal hati-Mu. Ampuni keterbatasan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan sama hostnya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Semi untuk firman Tuhan yang memberkati kita semua ya pagi hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Semi bersama keluarga dan juga pelayanannya ya, semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk pengumuman pagi hari seperti biasa mengingatkan untuk kita semua jadwal ibadah Zoom Doria Ministry setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 8 pagi. Hari Selasa kita ada doa malam jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu kita juga ada doa pagi jam 6 pagi ya. Bapak Ibu bisa bergabung dengan password dan link yang sama, dan silakan dibagikan password dan linknya, juga flyer yang ada. Kita rindu ada jiwa-jiwa baru boleh bergabung bersama dengan kita di ibadah Zoom Doria Ministry. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu untuk
ibadah onsite ya bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui jadwal ibadah dan info pelayanannya, silakan menghubungi gembala-gembala Dorea Ministry yang ada di kota Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Itu saja pengumumannya untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung di ibadah Zoom pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas kita. Saya serahkan kepada Pak Sutrisno, mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak. Recording stopped. Ya, terima kasih Pak Semi yang sudah bawakan firman ya, luar biasa. Ya, memang zaman sekarang ini memang satu hal yang tidak mudah untuk dididik anak ya. Makanya dasar-dasar iman Kristen ini harus kita berikan kepada anak-anak kita ya, dalam bentuk teladan. Ya, jangan cuma teori aja. Ya, makanya jadilah pelaku-pelaku firman. Benar-benar menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang lebih pelihara mereka ya, karena dunia ini memang susah ya, tidak bisa dibatasi. Digitalisasi itu luar biasa, dengan ada AI juga luar biasa yang banyak mempengaruhi mereka. Kita harus selalu berdoa buat anak-anak kita supaya kita sendiri juga harus taat dan setia, sehingga Tuhan sendiri yang memperhatikan anak-anak kita sesuai janji firman Tuhan. Terima kasih Pak Semi yang sudah mengingatkan. Oke, tambahan dari saya mungkin ibadah onsite hari ini di Semarang tanggal 13. Bagi teman-teman yang punya anak saudara di Semarang, tolong dikasih info agar bisa bergabung di ibadah onsite di Semarang. Di Bali tanggal 21 ya Pak Semi ya, 21 di Bali. Diundi seperti biasa setiap Sabtu jam 5 sore. Dan tolong bawa dalam doa untuk acara Dorea Ministry ke-17 akan kita adakan dari 17 sampai 19 Juli ya, biar semua ini boleh sesuai dengan perkenanan Tuhan. Serahkan, karena ini acaranya Tuhan, kita serahkan, bukan acaranya kita, tapi kita sendiri juga harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Panitia sudah dibentuk, sedang mempersiapkan semua ya. Doakan panitia ada kekompakan, solid, cuaca yang baik ya, dan semua diberikan kesehatan agar semua Dorea dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali bisa bergabung merayakan HUT yang ke-17 ya. Acara ini 3 hari 2 malam. Acara hari pertama kita gala dinner yang dibawakan oleh namanya Pendeta Simon Sianto ya. Terus hari kedua itu wisata rohani dari pagi hingga sore ya. Ini biasa ke daerah Malang. Hari ketiga kita ada KKN pembangunan rohani yang dibawakan oleh kampanye Ibu Rara Siahaan ya. Harganya 650.000 untuk keluar kota, menginap 3 hari 2 malam di luar transport ya, dari kota masing-masing ke Surabaya. Untuk Surabaya sendiri itu 400.000 ya. Tolong doakan agar semua kebutuhan dana tercukupi, dan kami yakin dan percaya itu akan terjadi ya. Ini itu Pak Nando, sore ini ada announcement, saya lagi di stasiun bus soalnya ya. Ya, baik Pak Sutrisno, terima kasih untuk tambahan pengumumannya. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Kemudian doa penutup saya serahkan kepada Pak Pendeta Yosua ya untuk menutup dalam doa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak mengabulkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
terpesona segala pujian bagi ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini boleh belajar mengenai hati Bapa, sehingga kami tidak terhilang di dalam lingkungan rumah-Mu Tuhan. Kami tidak terhilang di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami pahami. Kami boleh memahami kasih yang luar biasa